Iran saat ini mengalami suatu musibah, yaitu kehancuran negaranya yang semakin bertambah-tambah semakin hari dan semakin sedih dan semakin sulit dan susah kehidupan di sana. Kenapa tidak? Iran sekarang saking daripada susahnya kehidupan di negara mereka dan di ibu kota Iran, di Teheran sendiri, menurut daripada presiden Iran, mau tak mau mereka berencana akan memindahkan ibu kota itu ke tempat yang lain. Karena apa? Sekarang Iran mengalami kesulitan berbagai macam sektor. Kesulitan itu paling utama adalah kelangkaan air. Di mana-mana terjadi krisis air. Terjadi dari kegersangan tanah yang begitu menyedihkan sekali akhir-akhir ini setelah 45 tahun yang lalu. Ini terjadi lagi berulang daripada kekeringan dan kemarau panjang dan begitu menyedihkan kepada masyarakat karena masyarakat tidak ada lagi suplai air ke rumah-rumah. Jadi mereka ataupun pemerintah Iran ingin memindahkan ibu kotanya karena ibu kota itu sekarang sangat tragis. Ibu kota salah satu negara begitu bisa air tidak ada. Dan mereka berencana untuk memindahkan ibu kota itu ke tempat yang ada airnya. Tapi hampir seluruh Iran air tidak ada. Dan di ibu kota Iran sekarang terjadi kegelisahan kehidupan masyarakat yang begitu seram. Karena apa? Di samping air tidak ada, harga-harga kebutuhan masyarakat itu melonjak tinggi akhir-akhir ini. Sehingga mereka resah dan kehidupan mereka akan semakin sulit dan semakin sulit. Tambah hari, tambah bulan, dan tambah tahun. Dan kesulitan itu menjepit daripada kehidupan mereka. Jadi kelangkaan air ini memang masyarakat mengatakan ataupun pakar yang di sana mengatakan bahwa bukan salah satu daripada kekeringan air itu yang membuat, tetapi cara mengelola finansial ataupun cara mengelola manajemen air itu yang tidak benar oleh pemerintah. Bukan sebenarnya pemerintah Iran itu bodoh ya. Artinya di sana juga banyak orang pandai, orang pintar. Tetapi kemungkinan karena tekanan daripada rejim ya, mau tak mau mereka harus mengikuti perintah dia, kalau tidak kena tebas lehernya. Kira-kira begitu ya. Sekalipun misalnya perintah itu sudah menyakitkan kepada masyarakat, sudah tidak berpihak kepada masyarakat, akan tetapi siapa yang punya otoritas di situ, kalau memang daripada pimpinan tertinggi Iran mengatakan begitu ya, ya sudah begitu. Mereka tidak penting ataupun tidak peduli kehidupan masyarakat. Jadi di bawah tekanan daripada embargo ekonomi dari luar, embargo keuangan daripada dunia, jadi Iran itu sekarang sangat menyedihkan sekali kehidupannya. Bahkan di setiap persediaan waduk-waduk, dam ataupun bendungan-bendungan itu bisa diperkirakan hanya sekitar 8 sampai 12% persediaan air yang ada. Coba kita bayangkan teman-teman. Kalau sampai 8 sampai 12% yang ada air di dalam satu negara itu, bagaimana lagi bisa masyarakat membutuhkan air dengan mudah? Pasti air itu akan sulit ya. Artinya air itu udah seperti emas jadinya. Jadi di Iran itu rata-rata itu air di keran mereka itu boleh dikatakan hanya bisa berjalan setengah jam sampai 1 jam per hari. Itu sudah luar biasa kalau ada sampai 1 jam katanya. Jadi paling-paling ada setengah jam udah mati air itu. Jadi begitulah rata-rata setiap hari begitu. Ya setengah jam kita bisa bayangkan keran dihidupkan setengah jam. Itu seberapa banyak sih airnya itu yang bisa kita tampung ya. Dan seandainya ada 4-5 orang dalam satu rumah itu mandi aja itu kurang itu. Belum lagi diminum, belum lagi untuk cuci-cucian. Jadi memang keadaan Iran sekarang ini sangat menyedihkan.
Cuma ini jarang disorot oleh media Indonesia. Ada sih beberapa media begitu yang cuma hanya satu dua media saja yang menyoroti ini. Selebihnya nggak ada menyoroti ini. Kalau bagian-bagian Iran yang sedih, yang susah, yang hancur begitu nggak pernah disorot itu. Pokoknya yang enak-enak aja dinaik-naikkan gitu. Jadi inilah kehebatan daripada jurnalis ataupun media-media Indonesia. Padahal dunia internasional sekarang hampir rata-rata semua koran, semua media, semua televisi untuk menyorot ini. Sekalipun itu media Al Jazeera sudah menyoroti ini. Sudah ada sekitar 2 minggu yang lewat ini disorot sampai sekarang. Karena ini memang ya peristiwa-peristiwa sangat langka di Iran setelah 45 tahun yang lalu begitu ya. Dan mereka mengatakan bahwa memang pembangunan daripada dam, waduk-waduk ini boleh dikatakan tidak di-manage secara manajemen yang benar begitu ya. Jadi terkadang air yang dialirkan ke masyarakat itu dari pusat begitu ataupun dari waduk ke masyarakat itu bisa hilang 25% di jalan begitu. Bisa hilang debit air itu 25% hilang dari yang dialirkan dari pusat, bisa hilang 25% di jalan begitu. Tak tahu kenapa atau kemana airnya, kita juga tidak paham. Tapi itulah yang disebut ataupun dikatakan oleh berita-berita internasional yang terpercaya begitu, menurut daripada keterangan-keterangan dan sumber dari pemerintah Iran sendiri begitu ya. Jadi memang itu teman-teman, mereka sekarang lagi kacau dan masyarakatnya sekarang demo di mana-mana, ingin misalnya perbaikan manajemen pemerintahan itu dirubah. Seperti yang selama ini kita tahu bahwa tekanan-tekanan daripada pemerintah Khomeini itu kan ke rakyatnya itu kan kejam begitu ya. Jadi semacam otoritas begitu, kemauan dia sendiri, dia tidak memperhatikan atau peduli dengan kehidupan rakyatnya begitu. Jadi demo-demo sekarang ini semakin banyak untuk ingin menggantikan ataupun menggulingkan Khomeini ini. Jadi bagaimanapun pasti satu negara itu akan sedih dan susah dan mungkin semakin kolaps kalau ini dibiarkan dan tidak ada penanganan yang pasti dan betul-betul ada realisasi begitu teman-teman.